Kantor desa itu tampak biasa saja dari luar. Bangunannya tua, berdinding papan yang mulai lapuk, dan cat putihnya telah berubah kusam. Halamannya bersih, selalu disapu oleh petugas kebersihan desa setiap pagi. Tapi siapapun yang pernah masuk ke dalamnya pasti merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Warga menyebutnya kantor desa, tempat segala urusan administratif diselesaikan. Tapi bagi sebagian orang, terutama mereka yang sudah lama tinggal di desa itu, bangunan itu bukan sekadar kantor. Mereka menyebutnya, tempat itu, seolah menyiratkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bangunan tua. Beberapa malam dalam seminggu, lampu di ruang kepala desa tetap menyala, meski tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jadwal kerja lembur, tidak ada rapat malam. Tapi lampu itu selalu menyala, dan kadang terdengar suara kursi digeser dari dalam. Penjaga malam, Pak Sahid, sudah tak terhitung berapa kali melihat bayangan besar duduk di dalam ruangan itu. Bayangan itu tidak bergerak seperti manusia, hanya diam. Tapi auranya terasa menekan, seolah mengisi seluruh ruangan dengan kehadiran yang berat dan dingin. Pak Sahid pernah mencoba masuk untuk memastikan, tetapi kunci pintu selalu tak bisa diputar. Anehnya, keesokan paginya, kursi kepala desa berpindah posisi. Dan di atas meja, selalu ada secangkir kopi yang masih hangat. Desas-desus mulai menyebar di antara warga. Konon, sejak kantor itu dibangun di atas bekas tanah keramat, sesuatu mulai menghuni tempat itu. Dulu, di tanah itu berdiri pohon beringin besar yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya leluhur desa. Tak ada yang berani menebang pohon itu, kecuali kepala desa pertama yang ingin membangun kantor. Setelah pohon ditebang, warga mulai mendengar suara erangan dari dalam tanah. Sejak saat itu, sosok itu mulai terlihat. Sosok itu digambarkan sebagai seorang kakek tua bertubuh sangat besar, lebih tinggi dari pintu ruangan. Rambutnya panjang, matanya kosong, dan wajahnya keriput seperti kulit pohon. Tapi bukan bentuknya yang paling menakutkan, melainkan tatapannya yang seolah mengenal siapapun yang menatapnya balik. Warga mulai menyebutnya kakek besar. Entah siapa yang pertama kali memberi nama itu, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Dan meski belum semua melihatnya langsung, semua sepakat bahwa kakek itu bukan manusia. Tak ada yang tahu apa sebenarnya yang ia jaga, atau mengapa ia tak pernah meninggalkan kantor desa itu. Tapi satu hal pasti, siapapun yang menertawakan cerita ini, cepat atau lambat akan merasakan sendiri kehadirannya. Malam itu sunyi. Angin hanya sesekali berdesir pelan melewati celah-celah jendela tua kantor desa. Pak Sahid, penjaga malam yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun, sedang duduk di teras depan sambil menyeruput kopi. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan seperti biasa, ia sedang berkeliling memastikan semua pintu terkunci. Saat melewati lorong menuju ruang kepala desa, langkahnya terhenti. Ada suara dari dalam ruangan. Bukan suara binatang atau suara angin, melainkan suara napas. Berat, lambat, dan sangat dalam, seperti suara seseorang yang baru saja bangun tidur setelah 1000 tahun tertidur. Pak Sahid menempelkan telinganya ke daun pintu. Suara itu masih ada. Bahkan, ia bisa merasakan getaran halus di daun pintu, seperti seseorang yang sangat besar sedang bergerak perlahan di dalam ruangan itu. Dengan jantung berdebar, ia mencoba membuka pintu. Gagangnya bergetar, tapi terkunci. Ia mundur beberapa langkah. Jari-jarinya gemetar saat mengambil senter dari saku bajunya. Dengan cahaya senter kecil, ia mengintip dari celah jendela yang sebagian kacanya sudah buram karena usia. Dan di sanalah ia melihatnya, sosok kakek besar duduk membelakangi jendela, tubuhnya mengisi hampir seluruh kursi kepala desa. Pak Sahid tidak bisa bernapas. Tubuhnya kaku. Mata kakek itu perlahan menoleh, menatap langsung ke arah jendela seolah tahu sedang diperhatikan. Wajahnya penuh keriput, tapi ada sesuatu yang ganjil. Matanya terlalu putih, tanpa warna, seperti bola mata dari kaca. Tak tahu harus apa, Pak Sahid lari terbirit-birit keluar gedung. Ia tidak kembali sampai matahari terbit. Keesokan paginya, ia kembali bersama kepala desa dan beberapa staf untuk membuka ruangan itu. Tapi saat pintu berhasil dibuka, ruangan kosong. Tak ada jejak apapun. Hanya secangkir kopi yang belum disentuh, dan kursi kepala desa yang bergeser miring. Pak Sahid mengundurkan diri malam itu juga. Katanya ia tak kuat lagi berjaga. Sejak saat itu, penjaga malam diganti setiap 2 minggu karena tak ada yang tahan lebih lama. Semua mengalami kejadian aneh. Ada yang melihat sosok tinggi berjalan pelan di lorong.
Ada yang mendengar suara tangisan pelan dari toilet belakang. Ada pula yang mengaku bermimpi buruk yang sama, duduk di ruang kepala desa, dikelilingi akar pohon. Cerita tentang kakek besar makin menyebar. Namun semakin banyak yang tahu, semakin banyak pula yang tidak percaya. Sebagian menganggap cerita itu hanya bumbu-bumbu dari penjaga malam penakut. Tapi tidak dengan Pak Sahid. Ia tahu apa yang dilihatnya malam itu bukan mimpi, bukan ilusi. Dan entah mengapa, sejak kejadian itu, Pak Sahid sering melihat sosok tinggi berdiri di depan rumahnya setiap malam. Tidak bergerak, hanya berdiri. Seolah menunggu sesuatu. Atau mungkin, mengawasinya. Beberapa bulan setelah kisah Pak Sahid merebak, sebuah media lokal datang ke desa itu. Seorang wartawan muda bernama Dimas tertarik untuk mengangkat cerita kakek besar sebagai liputan spesial tentang mitos modern di pedesaan. Awalnya, warga menyambut hangat kedatangan Dimas, meski beberapa terlihat enggan ketika ia mulai bertanya terlalu dalam. Dimas membawa kamera, alat perekam suara, dan semangat besar untuk membongkar apa yang menurutnya hanya legenda. Ia percaya setiap cerita mistis pasti punya penjelasan logis, dan kantor desa itu hanyalah bangunan tua dengan banyak celah suara. Tapi itu sebelum malam pertama ia menginap di sana. Ia mendapat izin dari kepala desa untuk bermalam dan melakukan rekaman di dalam ruang kepala desa. Semua lampu dimatikan, hanya satu kamera inframerah yang merekam sudut ruangan dari atas lemari. Dimas duduk di kursi kepala desa sambil mencatat suasana sekitar. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Hingga sekitar pukul 2 dini hari, suhu ruangan menurun drastis. Alat termometernya menunjukkan penurunan hingga 10 derajat hanya dalam 5 menit. Kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Pelan dan berat. Tapi saat Dimas mengintip keluar, lorong itu kosong. Tiba-tiba, kamera berguncang sendiri dan jatuh dari atas lemari. Dimas terpaku di tempat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang duduk di kursi sebelahnya, meski tidak terlihat. Ketika ia mencoba berbicara, suaranya hilang. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Ia memaksakan diri berdiri dan berlari keluar ruangan. Pagi harinya, Dimas tampak pucat dan linglung. Ia berkata tidak ingin melanjutkan liputan itu. Namun saat mencoba memeriksa hasil rekaman, semua file hilang. Kamera tidak menunjukkan adanya video yang terekam malam itu. Bahkan alat perekam suaranya rusak total, seperti terbakar dari dalam. Warga yang tadinya skeptis mulai bertanya-tanya. Dimas kembali ke kota dan mengundurkan diri dari pekerjaannya seminggu kemudian. Ia tak pernah lagi membuat liputan serupa. Dalam blog pribadinya yang diunggah secara anonim, ia menulis satu kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Aku duduk di sebelahnya, dan ia tahu aku hanya ingin memanfaatkannya. Blog itu kini sudah hilang, entah dihapus atau disembunyikan. Tapi beberapa warga masih menyimpan tangkapan layarnya. Mereka percaya, kakek besar itu bukan hanya penjaga tempat, tapi juga penjaga rahasia yang tidak boleh diusik. Dan sejak kejadian itu, kursi di ruang kepala desa tidak pernah lagi diduduki oleh siapapun. Bahkan kepala desa sekarang lebih memilih bekerja dari ruang tamu kantor. Mereka bilang, itu satu-satunya cara agar kakek itu tidak merasa terganggu. Setiap desa punya cerita lama yang perlahan terkubur oleh zaman. Tapi di desa ini, cerita tentang kakek besar tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi dalam bisikan orang tua dan larangan-larangan yang tak dijelaskan. Dan seorang pemuda bernama Arman, mahasiswa antropologi yang sedang melakukan penelitian desa, tertarik menggalinya lebih dalam. Arman tidak datang karena cerita horor. Ia datang karena tertarik dengan budaya lokal, mitos, dan cara warga menyikapi hal-hal yang tak terlihat. Dalam kunjungannya, ia mewawancarai para tetua desa, salah satunya Mbah Wiryo, satu-satunya saksi hidup pembangunan kantor desa puluhan tahun silam. Dengan suara serak dan tangan gemetar, Mbah Wiryo bercerita bahwa sebelum kantor desa berdiri, di tanah itu pernah diadakan ritual pemanggilan leluhur oleh para sesepuh desa. Di bawah pohon beringin besar, mereka berdoa memohon penjagaan. Tapi ada satu permintaan yang dianggap melanggar batas, meminta agar penjaga itu selalu ada dan tak pernah pergi. Permintaan itu dikabulkan, namun dengan harga yang tak mereka duga. Saat pohon ditebang untuk membangun kantor, darah menetes dari batang kayu. Para pekerja jatuh sakit satu persatu. Dan malam setelah bangunan selesai, muncul sesosok laki-laki tua besar yang duduk di tengah ruangan tanpa suara, hanya menatap kosong ke depan. Warga panik, tetapi para tetua tidak mengusirnya. Mereka justru menundukkan kepala dan membiarkannya tinggal.
Konon, ia adalah perwujudan dari roh penjaga yang dipanggil saat ritual dahulu. Ia tidak jahat, tapi harus dihormati. Maka ruangan itu pun dijadikan ruangan kepala desa, bukan karena status, tapi karena kehormatan bagi sang penjaga. Arman menuliskan semua dalam catatannya. Ia terpukau, tapi juga merasa gelisah. Menurut penelitiannya, kisah tentang penjaga besar seperti ini tidak umum di wilayah lain. Sosok kakek tua besar muncul hanya dalam mitos Jawa kuno yang menyebut tentang resi penunggu, arwah leluhur yang menolak dilupakan. Satu hal yang mengejutkan, Mbah Wiryo menyebut bahwa sejak kejadian itu, tidak ada kepala desa yang meninggal di luar desa. Semua wafat di kantor, tepatnya di kursi kepala desa, dalam keadaan duduk, seperti sedang berbincang dengan seseorang yang tak kasat mata. Arman tidak langsung percaya, tetapi ia melihat sendiri foto-foto kepala desa dari masa ke masa. Semuanya meninggal di tempat yang sama. Bahkan ada sebuah foto tua yang disimpan di lemari tua kantor desa, foto seorang kepala desa wafat di kursinya, dan di baliknya, bayangan besar yang tak pernah dijelaskan siapa. Setelah malam itu, Arman tidak melanjutkan penelitiannya. Ia pulang lebih cepat dari jadwal, meninggalkan catatan yang sebagian dibakar. Namun sebelum pergi, ia menitipkan satu pesan kepada warga, jangan pernah mengusik ruang itu. Ia bukan legenda. Ia masih di sana. Menunggu. Waktu berlalu, dan generasi berganti. Sebagian anak muda desa mulai menganggap kisah kakek besar hanya dongeng lama yang digunakan orang tua untuk menakut-nakuti. Bagi mereka, kantor desa hanyalah bangunan tua yang butuh renovasi. Maka ketika seorang kepala desa baru bernama Pak Roni dilantik, salah satu program pertamanya adalah merenovasi ruang utama, termasuk ruangan kepala desa. Warga sempat memperingatkan, terutama mereka yang masih menyimpan cerita lama. Tapi Pak Roni adalah tipe pemimpin modern. Ia ingin kantor desa lebih profesional, dan tidak percaya pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Maka mulailah renovasi dilakukan, dimulai dengan pembongkaran lantai kayu lama di ruang kepala desa. Hari pertama pembongkaran berjalan lancar. Tukang-tukang lokal bekerja cepat. Tapi saat mereka mulai membongkar bagian tengah lantai, salah satu tukang tiba-tiba jatuh pingsan. Katanya, saat memahat lantai, ia mendengar suara napas berat di telinganya, seolah seseorang membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Malamnya, warga melihat lampu di ruang kepala desa menyala sendiri. Suara ketukan terdengar dari dalam, padahal ruangan itu sudah dikosongkan. Bahkan kamera pengawas yang dipasang khusus untuk proyek renovasi menampilkan gambar aneh, bayangan hitam besar berdiri di tengah ruangan, hanya muncul selama beberapa detik sebelum gambar menghitam total. Pak Roni bersikeras proyek tetap dilanjutkan. Ia bahkan membawa tim dari kota, orang-orang yang katanya terbiasa menangani tempat bersejarah. Tapi anehnya, satu persatu tim itu mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit. Ada yang mengaku tidak bisa tidur karena mimpi buruk yang sama, terperangkap di ruang gelap bersama sosok tua yang hanya menatap. Akhirnya, Pak Roni nekat masuk sendiri ke ruang kepala desa, malam-malam, hanya ditemani satu staf. Katanya ingin bicara dengan siapapun yang diakini menghuni tempat itu. Beberapa warga sempat melihat ia masuk membawa dupa dan bunga, entah untuk ritual atau hanya sekadar simbol penghormatan. Tapi keesokan paginya, ruang kepala desa kembali seperti semula. Tak ada jejak renovasi. Semua material menghilang, lantai kembali tertutup kayu tua, dan kursi kepala desa sudah rapi di tengah ruangan. Anehnya, Pak Roni tidak bisa mengingat apa yang terjadi malam itu. Ia hanya berkata satu kalimat yang menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Saya sudah bertemu beliau. Sejak hari itu, Pak Roni tak pernah lagi menyentuh ruang kepala desa. Ia memindahkan meja kerjanya ke aula, dan hanya menggunakan ruangan itu untuk acara formal, itu pun tidak pernah sendirian. Ia mengeluarkan larangan tegas, siapapun yang masuk ruangan itu, harus izin secara adat. Warga kembali diam. Mereka tahu, beberapa batas memang tidak boleh dilanggar, bahkan oleh pemimpin sekalipun. Karena di balik tembok tua itu, ada sosok yang tidak pernah pergi. Sosok yang hanya menginginkan satu hal, dihormati. Menjelang bulan Suro, tradisi lama kembali dilakukan oleh sebagian warga tua desa, malam tirakat. Ritual ini adalah bentuk penghormatan kepada leluhur dan penjaga desa, dilaksanakan secara diam-diam agar tidak menyinggung pihak yang tidak percaya. Tahun itu, mereka memilih lokasi yang sudah lama tidak digunakan untuk tirakat, kantor desa, tepatnya di teras ruang kepala desa. 8 orang ikut dalam tirakat malam itu. Mereka membawa sesajen sederhana,
bunga 7 rupa, kemenyan, dan bubur merah putih. Duduk bersila menghadap pintu ruangan yang tertutup rapat, mereka memanjatkan doa dalam sunyi. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, meski tidak ada tanda-tanda hujan. Baru 1 jam berlalu, sesuatu yang aneh mulai terasa. Tanah di bawah mereka bergetar halus, seolah jantung besar berdetak di kedalaman bumi. Salah satu dari mereka, Mbah Joyo, membuka mata dan menatap tanah di depannya. Ada suara lirih dari bawah sana, seperti suara laki-laki tua sedang melafalkan doa yang sama, hanya lebih dalam, dan sangat lambat. Mereka tidak panik. Justru semua tetap tenang, karena menurut adat, jika suara itu terdengar, berarti penjaga sedang mendengarkan. Tapi malam itu berbeda. Suara lirih itu berubah menjadi desahan berat. Kemenyan padam sendiri, dan pintu ruang kepala desa perlahan berdiri terbuka, padahal sebelumnya dikunci rapat dari dalam. Mbah Joyo berdiri dan menunduk hormat ke arah ruangan gelap itu. Ia membisikkan kalimat dalam bahasa Jawa kuno, meminta izin. Sesaat kemudian, muncul bau tanah basah dan kayu lapuk, seperti aroma hutan tua yang tertutup kabut. Tidak ada yang keluar dari ruangan itu, tapi semua bisa merasakan kehadiran yang amat besar. Salah satu peserta tirakat, pemuda bernama Tegar, pingsan seketika. Dalam mimpinya, ia mengaku berada di ruangan yang sama, namun seluruh dindingnya terbuat dari akar pohon. Di depannya, duduk sosok besar dengan wajah tidak jelas, namun Tegar merasa seolah telah mengenalnya sejak kecil. Kakek itu hanya menatap, lalu mengangkat tangan seperti memberi restu. Tegar terbangun dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia alami, hanya berkata, beliau tidak marah. Beliau rindu. Kata-kata itu membuat bulu kuduk para peserta tirakat berdiri. Mereka tahu, mungkin selama ini sosok itu tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin dikenang, dihormati, dan tidak diusik. Sejak malam itu, kantor desa kembali tenang. Tak ada lagi suara langkah kaki atau napas berat. Tapi juga tak ada yang berani masuk ruangan kepala desa tanpa alas kaki dan tanpa mengucap permisi, seolah ruang itu telah kembali ke fungsinya sebagai tempat sakral, bukan sekadar kantor. Warga percaya, malam tirakat itu telah memperkuat ikatan antara mereka dan sosok penjaga. Namun mereka juga tahu, ikatan itu seperti perjanjian tak tertulis. Jika dilanggar sekali lagi, mungkin kakek besar tak akan sekadar menunjukkan diri. Setahun setelah malam tirakat yang mempererat kembali hubungan warga dengan kakek besar, kantor desa kembali menjadi tempat yang tenang. Tapi ketenangan itu mulai goyah saat renovasi kecil-kecilan dilakukan di ruang arsip yang letaknya persis di bawah ruang kepala desa. Tukang bangunan yang sedang membongkar lemari tua menemukan sesuatu yang tak tercatat dalam inventaris, sebuah kotak kayu usang dengan ukiran bunga melati dan simbol tak dikenal. Pak Roni, yang kini lebih bijak dan hati-hati, memutuskan membuka kotak itu bersama beberapa tetua desa. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan surat-surat tua, beberapa ditulis dengan aksara Jawa kuno dan sebagian lainnya dalam ejaan lama bahasa Indonesia. Tapi yang paling menarik perhatian adalah satu surat yang ditandai dengan stempel merah dan tulisan tangan gemetar, untuk pemimpin berikutnya. Surat itu ditulis oleh kepala desa pertama yang menempati kantor tersebut, puluhan tahun lalu. Isinya sangat tidak biasa. Ia menceritakan tentang malam pertama ia duduk di kursi kepala desa, malam saat ia bermimpi berada di hutan gelap, bertemu dengan seorang lelaki tua yang tidak bicara, hanya menatap dan menunjuk ke tanah. Keesokan paginya, ia menggali titik yang ditunjukkan dalam mimpi dan menemukan tulang belulang manusia yang sangat besar. Ketua desa itu menulis bahwa ia langsung mengubur kembali tulang itu dan menutupinya dengan lantai kayu. Ia lalu memohon maaf melalui doa dan ritual adat, meyakini bahwa arwah orang itu kini menjadi bagian dari bangunan kantor desa. Sejak saat itu, ia merasa selalu diawasi, bukan dengan niat jahat, tetapi sebagai penjaga yang menilai semua tindakan dari balik dunia tak kasat mata. Isi surat itu membuat bulu kuduk semua yang membacanya berdiri. Terutama bagian terakhir, yang berbunyi, jika engkau membaca surat ini, berarti ia sudah merasa dilupakan. Hati-hatilah. Jangan biarkan ia kesepian. Sebab kesepian adalah bentuk kemarahan tertinggi baginya. Sejak penemuan surat itu, warga kembali melakukan doa rutin bulanan di teras ruang kepala desa, dan Pak Roni memerintahkan agar lantai kayu tua tidak lagi diganggu. Bahkan, semua agenda penting desa kini diawali dengan permisi adat di depan ruangan tersebut, sebuah simbol kecil penghormatan yang mengingatkan semua orang bahwa mereka tidak sendiri di sana. Sementara itu, Tegar, pemuda yang pingsan saat tirakat, merasa terus dipanggil dalam mimpinya. Ia melihat sosok kakek tua itu duduk di antara arsip-arsip desa,
membuka lembaran-lembaran sejarah yang tak pernah tercatat di buku manapun. Dalam mimpi terakhirnya, kakek itu berkata pelan, "Sudah waktunya kamu tahu kisah sebenarnya." Itulah awal dari perubahan besar. Karena dari surat dan mimpi itu, warga menyadari bahwa kehadiran kakek besar bukan hanya soal penjagaan, tapi juga warisan. Warisan yang tak tertulis. Yang tersimpan dalam tanah, dalam kayu tua, dan dalam ingatan yang nyaris dilupakan. Beberapa minggu setelah surat tua itu ditemukan, Tegar mulai menyelami lebih dalam sejarah desanya. Ia menggali catatan tua, bertanya pada tetua, dan bahkan belajar membaca aksara Jawa kuno hanya untuk menguraikan isi surat-surat dalam kotak kayu itu. Semakin ia membaca, semakin ia sadar bahwa kakek besar bukan sekadar penjaga, tapi bagian dari sejarah yang sengaja disembunyikan. Dalam satu surat yang sangat usang, disebutkan bahwa pada zaman penjajahan Belanda, ada seorang tokoh desa yang sangat dihormati, dikenal sebagai Resi Agung. Ia memiliki tubuh besar, suara berat, dan mata tajam yang seolah menembus isi hati orang. Dialah orang yang mengorbankan dirinya dalam sebuah ritual perlindungan desa, yang dilakukan diam-diam saat desa terancam diratakan oleh penjajah. Resi Agung bersedia ditanamkan secara spiritual dalam pusat desa, agar jiwanya bisa terus menjaga keturunannya. Itulah titik awal dari kemunculan sosok kakek besar. Ritual itu dilupakan oleh generasi berikutnya, namun arwahnya tetap ada, menunggu saat yang tepat untuk dikenal kembali. Dan mungkin, saat itu telah tiba, lewat mimpi-mimpi Tegar. Suatu malam, Tegar bermimpi duduk di ruang kepala desa, tapi ruangan itu kini berubah menjadi aula batu tua, penuh cahaya redup dan suara gamelan halus. Di hadapannya duduk kakek besar, kali ini wajahnya terlihat jelas, berwibawa, tegas, dan penuh kedamaian. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengulurkan sebuah kitab tua ke tangan Tegar, sebelum menghilang ke dalam bayangan. Saat Tegar terbangun, ia merasakan dorongan kuat untuk melestarikan semua cerita ini. Ia mengusulkan pembangunan pojok sejarah di kantor desa, tempat di mana surat-surat tua, catatan tirakat, hingga foto-foto kepala desa disimpan dan bisa dibaca siapapun. Ide itu disambut warga dengan antusias. Bahkan Pak Roni menyumbang dana pribadi untuk mendirikan ruangan kecil yang dijaga dengan penuh hormat. Yang paling menarik, saat proses pembangunan ruang itu, ditemukan kembali jejak akar pohon besar yang telah lama ditebang di lokasi kantor desa. Akar itu tumbuh membentuk pola melingkar yang aneh, seolah mengelilingi titik tertentu. Di tengahnya, mereka meletakkan batu kecil dan papan bertuliskan, "Di sini dimulainya penjagaan." Sejak itu, tidak ada lagi kejadian aneh di kantor desa. Ruangan kepala desa tetap sunyi, tapi tidak lagi menakutkan, lebih seperti tempat suci yang harus dihormati. Kadang, beberapa warga masih merasa angin sejuk lewat pelan, atau mendengar suara langkah berat menjauh saat malam tiba. Tapi mereka tidak takut. Mereka tahu, itu hanya kakek besar berkeliling, memastikan semuanya tetap baik-baik saja. Tegar kini dikenal sebagai penjaga tradisi. Ia bukan hanya saksi, tapi pewaris kisah yang tak tertulis. Dan bagi banyak orang, cerita ini bukan lagi sekadar legenda. Ia adalah bagian dari mereka. Bagian yang hidup dalam tanah, kayu, dan udara desa itu. Karena beberapa warisan tidak perlu terlihat untuk tetap abadi.